terbawa-bawa sampai sekarang. Sama siapa dia kuliah, weh? Saya juga masih punya tugas kuliah. Nah, saya ajak Pak Boyke untuk bekerja sama dengan kita untuk memberikan materi kuliah. Nah, jadi juga terima kasih Pak Boyke sudah mengajak Pak Rizal ya, Pak Rizal yang akan lebih banyak paham tentang apa di suasana di lapangan yang akan memberikan banyak masukan bagi mahasiswa kita. Nah, kepada Pak Boyke dan Pak Rizal, kami mohon kesabarannya kalau seandainya nanti mahasiswa kita mungkin tidak bisa menyerap terlalu cepat, jadi mungkin sabarlah dalam melayani pertanyaan walaupun mereka masih bingung. Ya. Nah, kepada Bu Iswanti sebagai dosen pengampu, saya harapkan dapat memanfaatkan momen ini dan nanti juga bisa mungkin menindaklanjutkan Pak Boyke misalnya kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengembangan keilmuan energi. Tentu saja saya yakin Pak Boyke akan dengan senang hati welcome untuk ngambilnya bukan yang membantu Bu Iswanti dalam pengembangan jadi data ya, saya rasa itu bisa sampaikan kepada mahasiswa. Sekali lagi selamat mengikuti kuliah ini dengan baik dan ambillah manfaat. Terima kasih. udah berbeda gitu. Jadi dia Terima kasih kepada Bapak Dekan telah memberikan kata sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Boyke Hasudungan selaku Direktur PT Oil Indonesia Energi Sejati. Kepada Bapak Boyke kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak untuk waktu yang diberikan. Jadi selamat siang. Pertama-tama saya ucapkan pada Bapak Yosef Manik, sahabat saya, jadi selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri Teknologi Del. Juga selamat siang untuk rekan-rekan mahasiswa sebagai dosen dan juga Bapak Ibu dosen sekalian ada. Pada kesempatan ini saya sangat senang ya dapat kumpul bersama di sini. Karena dari Indonesia, saya di Indonesia, dan terima kasih banyak kesempatan yang diberikan kepada kami dalam bentuk kuliah tamu di jurusan rekayasa industri ya, tidak salah ya, atau prodi manajemen rekayasa industri. Sebenarnya maksud dan tujuan kami dalam channel sharing ini adalah semata-mata untuk menambah informasi dan juga atau menumbuhkan minat dari rekan-rekan mahasiswi terhadap ilmu pengetahuan atau yang mungkin biasa kita dengar geotermal di Indonesia. Dengan menambah informasi tersebut atau minat dari rekan-rekan mahasiswa sekalian, berharap bisa meningkatkan kemajuan sumber daya manusia Indonesia di bidang industri energi baru dan terbarukan di Indonesia, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yosef bahwa ada potensi di Sumatera Utara khususnya ya. Dan seperti yang kita tahu saat ini mungkin ada dua power plant besar ya, power plant besar di Sumatera Utara, yaitu yang tadi disebutkan dan itu sudah pernah dikunjungi rekan-rekan sekalian, yaitu di Sarula yang dioperasikan oleh Sarula Operation Limited dan juga Sorik Merapi yang dioperasikan oleh KS Opera. Dan mungkin nanti siapa tahu rekan-rekan mahasiswa atau mahasiswi di sini akan bisa berkontribusi di Oke, dengan tanpa berpanjang lebar lagi, saya ingin menyampaikan bahwa yang akan memberikan sharing hari ini adalah Bapak Rizal Alvido. Beliau adalah seorang geothermal scientist yang sudah melintang di geothermal sejak kelulusannya dari UGM. Beliau nanti akan sharing materi dengan tema manajemen operasi energi geothermal. Untuk perkenalan dengan Bapak Rizal nanti bisa langsung sendiri dengan beliau ya, sehingga bisa lebih akrab. Kira-kira demikian kata-kata dari saya dan sedikit kepada dari kami. Semoga knowledge sharing hari ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi ITDEL sekalian. Selamat siang. Baik, terima kasih kepada Bapak Boyke. Selanjutnya kami akan serahkan kepada Ibu Iswanti Sihaloho selaku dosen pengampu dalam mata kuliah energi dan fisika dasar. Terima kasih. Terima kasih Ria, terima kasih semua.
Selamat siang, saya sampaikan kepada Bapak Dekan, ada Pak Yosef Manik, Pak Boyke dari Olinesia, dan ada Pak Rizal ya. Dan selamat siang juga untuk adik-adik mahasiswa semuanya. Nah, sebelum kita ini masuk ke acara seintinya gitu ya, yang disampaikan oleh Pak Rizal, saya minta untuk adik-adik mahasiswa boleh aktifkan kameranya ya. Sama seperti dalam pelaksanaan perkuliahan, mahasiswa juga diharapkan untuk mengaktifkan kameranya. Jadi adik-adik mahasiswa kami harapkan untuk boleh on kamera selama berlangsungnya sesi knowledge sharing ini. Nah, sharing knowledge ini akan dibawakan oleh Pak Rizal nantinya, dan tentunya ini juga akan bersinggungan atau bersinkronisasi dengan mata kuliah sistem dan teknik keenergian. Kemudian di semester lanjutannya ada energi baru terbarukan, dan juga sebelumnya ada yang sudah kita pelajari, mungkin mahasiswa semester 4 ada pelajari itu terkait termodinamika. Ini sangat bersinggungan, webinar ini sangat bersinggungan dengan beberapa mata kuliah tersebut. Dan beberapa kita juga ada kita pelajari di fisika dasar. Jadi saya harapkan mahasiswa pengampu mata kuliah sistem dan teknik keenergian dan mahasiswa yang nantinya akan mengampu mata kuliah termodinamika boleh mengikuti acara webinar ini dengan baik, dan semoga mendapat manfaat gitu ya, mendapat manfaat baru, pengetahuan baru, pengalaman baru terkait daripada energi geotermal itu sendiri. Demikian dari saya, dan sekali lagi saya ingatkan adik-adik mahasiswa untuk boleh mengaktifkan kameranya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Iswanti. Selanjutnya kita akan memasuki acara yang dinanti-nantikan pada webinar hari ini. Namun sebelum itu ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu kepada Bapak Pembicara yang akan diikuti dengan pemaparan materi webinar pada hari ini, yaitu tentang ilmu geotermal. Setelah sesi pemaparan akan ada sharing session dan tanya jawab. Yang pastinya acara sharing session dan tanya jawab itu berhadiah. Jadi kepada rekan sekalian agar mempersiapkan dan mendengarkan acara webinar kali ini untuk mempersiapkan pertanyaan terbaiknya. Baik, tanpa berlama-lama lagi kepada Bapak Pembicara kami persilahkan. Terima kasih Mbak Ria. Selamat siang saya ucapkan kepada Pak Yosef Manik selaku Dekan dari Institut Teknologi Del. Kemudian selamat siang saya ucapkan kepada Bu Iswanti Sirawo sebagai pengampu dosen dari mata kuliah fisika dan dasar energi. Kemudian saya ucapkan fisika dan sistem informasi. Selamat siang juga saya sampaikan kepada Pak Boyke karena saya apresiasi dan diundang untuk sharing session di sini. Jadi tadi juga saya mendengar tadi dari Ibu Iswanti bahwa yang hadir di sini rata-rata sudah mengikuti kuliah awal mengenai tadi sistem dan teknik informasi, kemudian juga termodinamika, fisika, dan kebetulan memang karena background saya geotermal sekali, jadi kalau nanti ada yang menanyakan tentang termodinamika, saya bisa jelaskan juga sedikit mengenai konsep tersebut, tapi khusus dalam presentasi hari ini kita masih agak di awal dulu pengenalan bagaimana proyek geotermal itu bisa dibuat atau direncanakan di awal. Saya mohon izin share untuk meningkat waktu Bapak Ibu dan mahasiswa-mahasiswa sekalian. Oke, jadi materi saya hari ini judulnya mengenai sistem manajemen pengembangan perencanaan proyek panas bumi. Oke. Untuk Institut Teknologi Del di Sumatera. Jadi mahasiswa-mahasiswa sekalian, mungkin kalau kita lihat gambar di sebelah kiri ini sebenarnya filosofi yang saya mau coba jelaskan di pertemuan hari ini. Jadi bagaimana kita atau seorang geologis misalnya dia ke lapangan menemukan suatu proyek panas bumi. Kemudian dia bisa membilang bahwa pada manajemen perusahaannya bahwa terdapat suatu proses panas bumi yang dimana bisa kita rencanakan untuk dilakukan pengeboran, di mana nanti terdapat uji sumur di sini. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya kalau mahasiswa sekalian suka pernah ke Pusuk Bukit ya di Danau Toba, itu kan ada pulau ya namanya Pusuk Bukit. Pasti pernah semuanya ke sana tuh jalan-jalan, tempatnya bagus sekali dan saya pernah ke sana juga. Itu ada yang kayak steam, ada uap keluar dari tanah. Nah, ini yang kita sebut sebagai manifestasi panas bumi. Jadi kalau ada itu, kita bisa bilang bahwa di sini terdapat potensi geotermal.
selain ini tentunya ada air panas. Saya kemarin ke Sipoholon, saya kemarin main ke Enam Dari Langit, saya ke Sirangkitang, saya juga sempat ke Sibuar-Buari. Karena kebetulan saya saat ini juga bekerja di Medco Power, di mana kita termasuk pemilik dari proyek panas bumi Sarula sebagai shareholder. Woi, tapi si boy, woi. Di bawah ini ada contoh gambar geothermal power. Si boy. Apa yang akan coba saya sampaikan hari ini adalah bagaimana filosofi kita mengembangkan suatu proyek, tetapi dari sisi bisnis, dari sisi teknik industri, bisa paham bagaimana suatu proyek itu bisa kita bawa ke depan, maksudnya kita eksekusi. Jadi tidak semerta bahwa kita melakukan suatu aktivitas itu cuma karena oke, kita dapat aktivitas, tolong dieksekusi, budgetnya segini gitu. Enggak. Tapi saya coba untuk elaborate kepada mahasiswa kalian, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita juga harus tahu bagaimana kita mengeluarkan biaya itu harus timpal dengan risiko yang akan kita keluarkan. Oke. Singkat perkenalan, nama saya Rizal Abido. Saya lulusan dulu S1 Geologi UGM, kemudian saya mengambil S2 Master of Science mengenai Geothermal Exposure Program. Pengalaman saya di geothermal semua selama 11 tahun. Dari saya pernah bekerja di perusahaan Georipa Energi di Dieng dan Patuha, kalau pernah dengar. Saya juga pernah bekerja di Supreme Energy, yang proyeknya ada di Sumatera Barat dan Sumatera Selatan, utara Lampung. Saya pernah bekerja juga di Hita Energy Holding, di mana proyeknya ada di Aceh, di Sumatera Barat, dan di Lampung. Kemudian sekarang saat ini saya bekerja sebagai manajer geothermal new venture untuk Medco Power Indonesia, di mana kita memiliki saham sekitar 20% untuk proyek geothermal Sarula. Jadi Sarula Operation itu dimiliki oleh Medco Power 20%. Dan saya sebagai manajer geothermal new venture dan resource untuk manajemen. Objektif dari presentasi hari ini tentunya semua partisipan saya harapkan bahwa setelah mengikuti mata kuliah ini bisa memahami bagaimana framework atau kerangka kerja dari suatu geothermal eksplorasi, di mana nanti saya akan menjelaskan bahwa bagaimana suatu proyek akan dieksekusi tahap bertahap hingga nanti proses kita sampai ke development. Nah, di sini tentunya setiap proses eksplorasi atau di mana kalau kita misalkan di kampus kita bilang bahwa oke, kita dianggap bisa menyelesaikan kuliah setelah menyelesaikan ujian, tentunya seperti proyek. Untuk satu proyek kita juga bisa memajukan satu proyek setelah melewati tahapan yang tersebut sebagai kayak phase gate atau tahap eksplorasi. Nah, tahap itu nanti akan saya sampaikan di situ. Nah, mungkin mahasiswa sekalian juga, Bapak Ibu, saya mau izin ya, nanti kalau ada yang mau bertanya, mungkin menurut saya lebih baik bisa saya dipotong langsung, jadi supaya nanti bisa follow up, karena materinya kan agak 35 slide, jadi kalau di belakang nanti takut terlupa. Jadi nggak apa-apa, saya dan semangat. Jadi mengenai basic konsep, jadi ini basic konsep yang kalau kita lihat di sini ya, ini sebenarnya gambar Ring of Fire, di mana di sini terdapat subduksi dari oceanic plate, yaitu lempeng samudera, yaitu semua lempeng yang ada di lautan ini, dia menunjang bawah lempeng benua, yaitu yang dimana kita punya daratan-daratan di bumi ini. Nah, kalau kita lihat secara sederhana di sini, gambar yang sebelah kanan ini, kita lihat bahwa ketika terjadi subduction, di sini terjadi proses pelelehan. Tentunya kalau basic fisikanya, kalau kita lihat bahwa inti bumi itu kan sebenarnya cair dan panas. Jadi kalau kita punya material padat, dia tersubduksi, dia akan mengalami proses peningkatan tekanan dan juga temperatur. Nah, semua material padat yang mengalami proses peningkatan pressure dan temperatur, tentunya akan mengalami proses perubahan fase, di mana fasenya dari padat menjadi cair atau melting. Nah, di sini kita lihat yang warna merah-merah ini, itu sebenarnya adalah proses melting dari lempeng benua yang dia kemudian kalau dia panas, dia punya temperatur, tentunya kan kalau kita pakai air panas, dia punya gaya buoyancy kan, kalau termodinamika, di mana densitasnya lebih kecil dibandingin densitas di batuan sekelilingnya. Jadi makanya magma-magma itu, lava-lava itu bisa naik ke atas, sehingga dia muncul ke permukaan sebagai gunung api. Tapi untuk geothermal tentunya kita mencari bukan yang dia gunung apinya masih aktif, tapi lava-lava itu atau magma-magma ini, dia sudah relatif memadat, tapi masih menjadi batuan yang panas. Nah, di mana kalau kita tahu kan bahwa bumi ini kan sebenarnya kita punya air meteoric water yang masuk di mana aja di seluruh permukaan, di mana nanti air permukaan itu kalau kita masuk lihat di sini, itu dia masuk ke dalam bumi kemudian terpanaskan. Jadi ini kalau tadi yang merah ini, kalau dilihat itu sebenarnya ekivalen dengan batuan panas ini sendiri. Jadi batuan panas ini sendiri nanti memanaskan air, sama lagi konsepnya. Ketika air dipanaskan,
kan densitasnya menjadi ringan. Jadi ketika dia ringan, dia punya yang kita sebut sebagai gaya buoyancy tadi kan. Nah, gaya buoyancy itu tadi yang makanya menyebabkan di permukaan muncul manifestasi permukaan yang kalau kita lihat di Sumatera Utara itu banyak sekali. Jadi kalau kita lihat itu kita suka lihat kayak mungkin dekat kawah Sibayak itu ada kayak kawah besar seperti ini, ada uap-uap keluar. Uap keluar ini sebenarnya manifestasi dari air permukaan. Tapi kenapa bentuknya ada yang berupa air panas, ada yang berupa uap? Itu sebenarnya kalau kita lihat sederhana lagi, sebenarnya konsepnya kayak isometrik aja. Jadi kalau kita punya misalkan, saya gambarkan, kita punya elevasi gunung gini, liquid level itu kan dia datar ya. Nah, ketika di ujung, ketika dia terpotong dengan elevasi yang rendah, dia akan muncul sebagai air panas. Tapi kalau ketika dia naik terpanaskan kemudian tidak ada masih ada overburden atau masih ada elevasi, dia akan naik berupa menjadi steam. Jadi itu sebenarnya konsep hidrologi sederhana yang tadi dalam dinamika tadi menjelaskan bahwa kalau kita menemukan kemarau tadi ada uap ketemu di mana-mana, ini bukan gas ya, ini uap. Tapi tentunya ketika uap terpanaskan di mana ada batuan di sekitarnya, dia akan terjadi proses dissolution di mana nanti terjadi gas yang keluar. Tapi gasnya tidak banyak, mungkin sekitar 1% atau 2% dari total 100%. Nah, ada juga panas. Jadi ini sebenarnya yang kita sebut sebagai geothermal manifestation, atau kalau kita bilang bahwa potensi proses panas bumi itu pasti memiliki tanda-tanda seperti ini. Kalau di oil and gas mungkin Pak Boyke familiar, kita mungkin menemukannya seperti oil seep, itu seperti itu. Nah, kalau ini kita manifestasi permukaannya adalah kemarau, hot spring, hot pool, dan hot spring ini. Dan di mana banyaknya di Indonesia, saya bisa bilang bahwa prospek panas bumi terbesar di Indonesia itu ada di Pulau Sumatera. Karena kebetulan saya sudah eksplorasi dari Aceh sampai Lampung, saya pernah ke Jawa, saya pernah ke Bali, kemudian Nusa Tenggara, dan saya melihat bahwa secara ukuran pulau, dimensi gunungnya, dimensi reservoir, lapangan yang terbesar itu adanya di Sumatera. Tapi kenapa yang maju duluan itu ada yang di Jawa? Tentunya kan itu balik ke konsep ekonomi, ada supply dan demand. Karena di Jawa itu kebutuhan elektrisitinya tinggi, elektriknya dibandingin di Sumatera. Nah, tapi bagaimana sekarang pertanyaannya adalah memindahkan industri yang ada di Jawa itu ke Sumatera, sehingga nanti geothermal di Sumatera itu akan semakin maju, sehingga nanti kebutuhan demand listriknya semakin besar. Nah, kalau kita bandingkan ini untuk sekilas pandang aja, geothermal ini kan termasuk energi renewable. Nah, kita lihat ada kompetitornya. Misalkan kita ada hidro, kemudian ada solar cell, kemudian kita punya energi angin, wind power gitu kan. Kenapa geothermal saya bisa bilang bahwa ini paling the best dibandingin semua renewable energi yang lain. Mungkin dari mahasiswa-mahasiswa ada yang bisa kasih opini nggak sedikit aja? Singkat aja, ada nggak? Kenapa geothermal bisa lebih baik dibanding yang lain? Sama-sama renewable. Oke, kalau ada saya kasih clue. Kalau energi angin kita lihat, kita tahu bahwa angin itu tidak 24 jam continuous untuk mengalir. Maksudnya anginnya tidak akan bertiup 24 jam continuous dengan volume yang sama, dengan densitas yang sama. Kalau kayak solar cell, dia tentu juga hanya bisa dipakai di siang hari, di mana di malam hari kita tidak punya sumber energinya. Kalau mini hidro, kita tahu bahwa tipikal musim hujan di Indonesia dan musim kemarau itu bisa berbalik 90 derajat, di mana sungainya awalnya misalnya itu besar sekali, kemudian berubah menjadi kecil. Sedangkan geothermal, kita bisa punya kapasiti yang continuous, setiap harinya itu kurang lebih 100%, 90 hingga 100%. Sehingga kemampuannya, kapabilitasnya itu mirip dengan pembangkit listrik batu bara. Jadi itu mengapa geothermal ini sangat, kalau saya bilang, sangat terbaik dan anugerah yang ada di Indonesia dan harusnya kita bisa maksimalkan. Oke, konsepnya tadi, ini konsep panas bumi tadi. Jadi kalau disederhanakan itu konsepnya kayak ketel tadi. Jadi kalau kita punya batuan panas tadi atau batuan intrusi kita sebut, itu kita anggap sebagai air, sebagai sumber panasnya, sebagai kompornya. Kita punya reservoir di mana ada batuan penutup, jadi reservoir ini dia terlindungi dari air dingin yang masuk di atas, tapi dia bisa dipanaskan dari bawah. Itu kita anggap sebagai kita sedang memasak air, dan tadi air tadi tentu dia akan bertekanan dan juga punya temperatur. Nah, itu akan termanifestasi di permukaan sebagai kemarau atau hot spring tadi. Jadi kalau kita punya tadi tanda-tanda tadi itu indikasi bahwa suatu proses bisa kita kerjakan. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak semua proyek geothermal itu bisa dikembangkan? Ada yang sudah dikembangkan, ada yang tidak dikembangkan. Oke, itu jawabannya tentunya itu relatif dengan pertanyaan saya di bawah ini, ada 4. Jadi, seberapa panas
seberapa permeable, jadi seberapa panas itu nanti hubungannya dengan teknologi. Jadi kalau tadi yang saya sampaikan bahwa kalau misalkan kita punya temperaturnya cukup tinggi, di atas 250 derajat Celcius, fluida di bawah ini dia bertekanan cukup tinggi sehingga bisa mengalir dengan sendirinya ke permukaan. Tapi kalau temperaturnya itu cuma 150 derajat Celcius, di mana tekanannya saturasi dari si fluida itu balance dengan tekanan saturasi dari hidrostasi fluidanya, itu kan fluida tidak bisa naik ke atas, sehingga butuh bantuan pompa. Nah, ketika dua teknologi tadi yang berbeda tadi, yang dimana yang satu dia boiling atau mendidih, yang di satu lagi tidak boiling, cuma berupa liquid dominated, karena temperaturnya cukup rendah, implikasi power plant-nya juga akan beda. Kalau tadi yang dia boiling, kita bisa kayak batu bara aja, langsung kita bor, kita alirkan steamnya ke permukaan, masukkan ke turbin, turbinnya muter, udah, turbinnya muter, kemudian menghasilkan kayak generator, kayak dinamo aja lah, kalau dinamo. Tapi kalau yang tadi, kalau dia temperaturnya cuma 180 derajat Celcius ke bawah, kita harus pasang pompa. Jadi kayak kita punya pompa sumur aja sebenarnya, pompa sumur di rumah, di mana kita sedot airnya dengan tekanan tertentu, sehingga nanti sampai di permukaan temperatur 150, tapi dia harus mengalami pertukaran panas dengan heat exchanger, yaitu yang disebut sebagai teknologi binary. Nah, di mana terjadi kontak tidak langsung antara panas yang diambil dari bawah, kontak dengan heat exchanger, yaitu motif fluidnya. Motif fluidnya kan bisa berupa pentan, butan, atau refrigeran. Nah, di mana nanti motif fluid tadi itu bisa berfase menjadi uap. Nanti uapnya itu yang baru menggerakkan turbin. Sebenarnya sama, cuma ada satu proses di depannya. Dan tentunya tadi hubungannya adalah ke biaya. Pasti dari dua teknologi tadi itu akan berbeda. Termasuk reliability. Kalau satu sumur dia bisa menghasilkan kayak 30 megawatt, dengan satu sumur hanya bisa menghasilkan 5 megawatt, tentunya ekonomi dari satu proyek akan berbeda juga. Kemudian mengenai resource size, misalkan kayak seberapa megawatt atau seberapa besar proyek ini akan bisa dikembangkan, itu juga akan terhubung. Tentunya kan kalau kita belajar prinsip ekonomi kan, semakin besar suatu proyek atau suatu ekonomi, itu pasti ekonomi development-nya semakin dikontrol oleh seberapa besar suatu proyek itu. Jadi economic sensitivity-nya sangat bergantung oleh seberapa besar proyek itu. Tentunya kalau kita punya toko yang menghasilkan 100 megawatt, misalkan power plant, pegawainya cuma 10 orang. Tapi kalau tokonya atau power plant-nya hanya menghasilkan 50 megawatt, jumlah employee-nya juga sebetulnya hampir sama 10 orang. Karena teknologi itu memang harus dioperasikan dengan jumlah manpower atau kapital yang hampir sama. Termasuk juga development constraint, apakah satu proyek itu terletak atau berada dekat dengan potensi bahaya. Potensi bahaya tadi bisa berupa kayak gunung api, seperti kalau kita tahu ada proyek punya Pertamina di Gunung Sibaya, sampingnya itu ada gunung apa yang suka meletus, saya lupa namanya, yang baru-baru ini muncul lagi namanya. Ada yang tahu nggak sampingnya Gunung Sibaya itu? Yang suka meletus itu gunungnya, yang dulunya nggak pernah meletus. Nah, itu juga yang menjadi salah satu penghambat. Sinabung, wah baru dilihat sorry saya lupa namanya Sinabung. Jadi itu juga salah satu potensi kenapa proyek bisa maju, termasuk juga development constraint dari sisi fluida. Kalau misalkan fluidanya cukup korosif, acid, atau dia ada scaling gitu, itu juga jadi proyeknya agak lambat. Nah, ketika kita menentukan satu proyek, semua resiko-resiko tadi ini, ada yang 4 ini, itu harus bisa kita jawab di awal. Atau paling tidak 80% sudah di-cover di awal. Nah, kenapa saya bilang, saya punya prinsip begini. Kalau kita melakukan satu proyek, jangan sampai kita melakukan garbage in, garbage out. Artinya, yang masuk itu sampah, yang keluar sampah juga. Kenapa? Karena ketika kita mengidentifikasi suatu masalah atau suatu proyek, kita benar-benar tahu apa yang menjadi resiko dari suatu proyek itu sendiri. Jadi sebenarnya sama kayak kita bikin tesis nantinya atau tugas akhir skripsi. Kita kan sudah bikin tujuannya apa, tujuan penelitiannya. Cuma kadang-kadang pengalaman saya di S1, kadang-kadang ketika menjawab kesimpulannya nggak menjawab tujuan di awal. Jadi itu sebenarnya kayak kita nggak tahu apa yang kita kerjakan gitu. Nah, dan tentunya sama, kita misalkan kayak mau mengerjakan apapun itu, tentunya kita harus punya korelasi yang bagus antara objektif dan output atau produknya. Nah, sama dengan proyek geothermal ini. Nah, di sini saya kasih tips bahwa ada 4 risiko ini yang akan kita jawab, yaitu seberapa panas, seberapa permeable, productivity-nya, seberapa besar kapasitas sumurnya, seberapa besar juga proyek yang akan kita develop, power plant yang akan kita install nanti, dan juga bagaimana development constraint atau challenge tantangan dari proyek ini. Kalau ada pertanyaan nanti mohon ya langsung silakan aja di-cut.
Oke. Kalau saya buat secara fase, jadi saya mulai dari typical geothermal development stage. Jadi ini sebenarnya slide yang kalau saya ada presentasi ini saya nggak perlu presentasi belakangnya sebenarnya. Jadi kalau kita lihat kan, kenapa sih kadang-kadang pemerintah atau kita mungkin pihak swasta atau dosen suka misalkan mata kuliah hari pertama itu akan dia bilang dia punya roadmap. Jadi roadmap itu dosen akan bilang saya nanti akan mengajarkan A, B, C, D, outputnya saya ingin anak-anak itu atau mahasiswa-mahasiswi itu bisa memahami ini. Nah tentunya ketika dari poin A ke poin B atau kalau saya sampaikan di sini dari poin awal dari phase 1 ini sampai ke phase operation dan maintenance ini, tentunya kan kita tidak bisa melakukan itu sporadis. Maksudnya tiba-tiba saya sedang ngerjain di project di fase 3-nya. Ada yang sedang ngerjain di fase 5-nya. Ada yang sedang ngerjain di fase 2-nya, baru kemudian saya susun sebagai puzzle. Kalau ini mungkin kita relatif sebenarnya kayak main catur. Jadi setiap fase ini sebenarnya sebagai kayak point gate atau jembatan untuk mengevaluasi apakah satu proyek itu masih layak untuk dimajukan setiap stage-nya. Kenapa? Karena tujuan dari fase gate ini sebenarnya adalah dia punya dua garis yang berbanding terbalik. Yang satu adalah resiko, yang satu adalah biaya. Ketika biaya dari poin 1 ke poin 8 itu biayanya akan naik makin tinggi gini. Jadi kalau kita buat kurva XY itu kurva biayanya akan makin tinggi. Karena di sini kan kita sudah punya investment. Nah, tapi secara risiko kita maunya dia makin rendah. Karena di fase 1 itu kan sebenarnya kan fase kayak preliminary survey itu kayak kita masih desktop study lah. Mungkin kita masih kayak buka-buka paper, jurnal gitu kan, atau tesis yang lama. Nah, kemudian kita coba untuk kita doing research, kita mau bikin alat misalnya. Kita benar-benar bikin alat eksperimennya gitu. Kemudian kita tune, kita bikin developernya. Kemudian terakhir baru kita benar-benar bikin mass produknya gitu. Nah, tentunya kan resikonya semakin berkurang karena tadi dengan semua investasi yang kita keluarkan di awal itu tujuannya adalah secara tahap bertahap kita bisa mengurangi resiko, tapi juga kita confidence untuk proyek itu maju. Nah, tentunya setiap gate tadi itu kita akan ditanya apakah proyek ini masih layak maju atau tidak. Nah, tentunya kalian sebagai engineer nantinya atau sebagai nanti project manager untuk project ini sendiri punya manajemen execution plan. Saya nyebutnya ini sebagai kayak manajemen execution plan. Jadi kalian tahu bahwa kalian juga bisa menjaga diri kalian sendiri. Ternyata proyek ini nggak layak untuk dimajukan dari fase 1 ke 2 karena tadi tidak memenuhi kriteria-kriteria yang saya sebutkan di awal. Atau proyek ini ternyata setelah hasilnya jelek di execution drilling, menurut saya kita harus balik lagi ke fase 2 karena ada data yang kurang gitu. Jadi harus kita isi lagi di awal. Nah, jadi kalau di sini kalau kita lihat secara sederhana aja, di sini ada namanya preliminary survey, exploration drilling, kemudian project review dan feasibility study, baru kemudian pengembangan dan di sini operation maintenance. Jadi kalau preliminary survey ini mungkin sederhananya bisa saya dengan kayak desktop study. Exploration ini kita mulai survei, jadi ada survei geofisika, geokimia, kita pasang alat-alat equipment di permukaan, tapi cost-nya masih murah, mungkin biayanya masih kayak di antara $500.000 sampai $1 juta. Untuk equivalent familiarnya nanti dihitung ya, saya agak familiar. Maaf. Nah, kemudian nanti dari exploration kita majukan ke exploration drilling, ini juga ada strateginya. Apakah proyek ini bisa langsung kita bor pakai sumur yang besar, yang dimana biayanya sekitar $10, atau kita harus kurangi resikonya dengan pengeboran sumur yang murah yang slim hole namanya, itu kayak $2,5 juta. Dan saya bukan penganut mazhab yang mungkin kayak aliran yang harus mungkin biayanya murah atau aliran yang biaya mahal. Kalau saya sebenarnya lebih yang aliran fleksibel. Jadi bagaimana kita mengembangkan satu proyek itu harus site spesifik dengan kondisi yang kita hadapi. Nah, baru kemudian di sini kita melakukan feasibility tadi, di mana studi kelayakan tadi kalau bahasa Indonesianya. Jadi di mana kita melihat apakah proyek ini tadi dari fase 1 sampai 3 sampai fase proyek 4 ini layak untuk dikembangkan secara keseluruhan. Karena kalau dihitung secara sederhana, proyek yang dari fase 1 sampai 4 itu sebenarnya sudah menghabiskan biaya kurang lebih 30% sampai 40% dari total komponen total biaya. Jadi kalau misalkan total proyek geothermal itu adalah $100 juta, maka $30 juta itu sudah dihabiskan di fase awal ini. Jadi itu fase di mana kita harus menentukan apakah proyek ini layak kita tentukan, jalankan. Jalan rugi kan nggak mungkin. Kita pasti maunya jalannya untung gitu. Di mana tadi faktor-faktor tadi yang di depan harus bisa dijawab. Untuk durasinya, proyek ini sekitar awalnya bisa 57 tahun rata-rata di Indonesia, dari fase awal sampai fase feasibility study.
kemudian pengembangan cuma 2 tahun 3 tahun, dan operation itu PPA-nya kita biasanya berkontrak dengan PLN itu 25-30 tahun. Kalau secara financing, kalau saya sampaikan di sini, itu di awal ini biasanya kita biayanya dengan biaya internal, jadi benar-benar dipakai biaya dari perusahaan sendiri, swasta misalnya dari internal cash, tapi untuk yang setelah ini, yang 60%-nya atau 70%-nya dari fase ini hingga fase ini, itu menggunakan uang bank. Dan dari fase 25-30 ini kita sudah menggunakan internal cash flow, karena kita sudah punya mesin uang, kan? Power plant-nya sudah menghasilkan listriknya sudah dijual ke PLN, PLN bayar ke kita, nah di mana nanti kita, uangnya kita pakai untuk membayar gaji-gaji pegawai. Mungkin ada yang pertanyaan ya, di fase ini dulu aja, menurut saya ini paling penting sih gitu. Silakan. Saya tunggu ini. Nggak ada. Lanjut dulu, Bu Iswanti. Saya boleh lanjut lagi? Mungkin saya ya Pak, mungkin mahasiswa saya rada agak-agak sedikit kagok gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Kalau dari saya yang mau saya tanyakan, ini kan ada tahap-tahapnya ya. Mulai dari tahap awal sampai ke operation maintenance-nya. Nah, waktu di tahap awal mungkin kita studi pustaka gitulah ya kalau bahas siswa. Nah, apakah semua tahap dibuat dulu baru kita melihat kelayakannya proyek itu dilanjutkan? Atau ada misalnya ketika kita melakukan eksplorasi gitulah, exploration, ternyata ada poin-poin penting yang tidak mencukupi dan kita tidak perlu melanjutkan eksplorasi selanjutnya gitu. Atau sesudah di tahap 5 semua sudah dilaksanakan, kita dapatkan data, baru kita melihat kelayakan studinya atau bagaimana ya? Oke. Jadi, saya jawab. Makasih banyak Bu Iswanti. Ini akhirnya dia nanya saya nih. Saya tunggu dari tadi. Jadi gini, mungkin saya sharing perspektif saya sebagai perusahaan swasta ya, yang dimana kita lebih fleksibel. Jadi gini, kan suatu perusahaan itu kan, atau mungkin kalau saya andaikan misalkan saya punya rumah makan gitu, modalnya 10 juta rupiah, ya kan? Itu sama kayak saya punya project geothermal. Nah, ketika saya misalkan sudah melakukan studi preliminary survey, kemudian exploration sampai exploration drilling, itu hasilnya bagus semua. Itu kalau di total saya dapat uang misalkan 10 juta dolar misalnya, atau ya sekitar 10 juta dolar. Nah, kemudian suatu perusahaan itu punya strategi masing-masing Bu Iswanti. Jadi apakah dia kemudian akan mencari partner? Jadi misalkan saya, saya butuh partner nih karena ternyata untuk mengembangkan kapal saya 4 dan 5 ini prospeknya bagus, tapi biayanya besar dan saya nggak punya modal. Nah, saya sebagai perusahaan swasta, saya bisa mungkin mengajak nanti Pak Boyke atau Bu Iswanti. Bu Iswanti mau nggak masuk ke proyek saya dapat uang 10 juta. Kalau Bu Iswanti mau masuk ke proyek saya, mengambil saham saya 50%, Bu Iswanti harus bayar saya 5 juta dolar. Karena kan tadi kan hitungannya saya dapat uang 10 juta. Oke, tapi Bu Iswanti tolong dong hargain capek-capeknya saya. Karena saya di depan udah kerja duluan nih Bu. Jadi Ibu bolehlah kasih saya bonus 10% dari situ. Jadi Ibu bayar saya 5 juta, Ibu kasih bonus saya 1 juta gitu, sebagai biaya capek saya. Nah, ketika ke depan, untuk dari sisi perspektif saya, ini kan sebenarnya saya ada untung 1 juta dolar. Nah, untuk pembiayaan ke depannya, saya bareng sama Bu Iswanti gitu. Kita maju sampai ke fase feasibility study. Nah, ternyata proyeknya bagus nih, tapi keuntungannya dulu mungkin kita ekspektasi keuntungannya kayak 500.000 per bulan. Tapi sekarang keuntungannya cuma kayak 200.000 per bulan. Masih untung, tapi nggak untung-untung banget gitu. Nah, mungkin saya sama Bu Iswanti bisa bilang, kita ajak aja Pak Boyke nih masuk nih. Tapi Pak Boyke harus ngasih uang ganti uang kita yang di belakang tadi, yang di awal. Nah, terus dia juga harus kasih premium juga lah, premi dikit kita kan udah capek di depan gitu. Nah, buat Pak Boyke yang mungkin Pak Boyke karena dia orang kaya gitu ya, dia saya nggak apa-apa untung 200.000. Kalau kita kan mungkin uangnya pas-pasan, jadi untung 200.000 buat kita, aduh berat gitu. Pak Boyke masuk, dia ganti uang kita, dia masuk jadi manajemen kita untuk jalannya bertiga. Baru kemudian kita investasi di sini, kita ngutang ke bank, kita kemudian jalankan proyeknya gitu. Nah, itu berlaku untuk proyeknya bagus atau enggak Bu. Jadi
Kalau proyeknya tidak bagus, misalkan kita anggap bahwa proyeknya ternyata di bawah dengan assessment yang sudah kita lakukan di awal, bisa aja kita jual 100%, atau ibu tadi jual misalkan 30%, 40% gitu. Jadi ibu berusaha untuk merecovery uang ibu yang sudah dikeluarkan di awal. Termasuk juga ketika operation, misalkan tadi suatu proyek itu misalkan tidak kayak saya capek deh kalau saya nungguin 30 tahun nih, untungnya saya ada ketuaan, saya ada 70 gitu, masa saya nunggu bangun 100, nggak mungkin kan, saya jual aja langsung semuanya. Tapi itu perspektif saya dari perusahaan swasta. Tapi tentunya tadi, kalau dari sisi legalitasnya, perusahaannya nggak berubah, karena sertifikatnya, kemudian atas nama perusahaannya itu tetap atas nama, misalkan PTA, gitu. PTA itu yang punya lisensi pengoperasian, cuma kan pemilikan di atasnya bisa di itu. Jadi sebenarnya konsep bisnis yang kalau kita lihat secara fleksibel, sebenarnya ya kayak bisnis startup lah, sebenarnya sama. Jadi sebenarnya bisnis energi ini sudah melakukan konsep startup dari dulu sekali gitu Mbak Wiswanti. Oke, terima kasih Pak Rizal. Terima kasih. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau misalkan kita anggap kita punya variable cost tadi kan, jadi kayak phase 1 itu costnya $3 juta. Jadi kalau kita akan komit masuk ke phase 2, kita sudah siapkan additional tambahan sekitar 5 sampai $20 juta. Kemudian kalau kita majukan ke fase 3, exploration drilling, itu 15 sampai $30 juta. Baru kemudian kalau fase development, bisa range-nya 70 hingga 180. Dan tadi tentunya tujuan dari phase gate ini adalah sebagai proses dari internal kita bahwa proses yang kita lewati itu sudah benar gitu. Jadi ada yang mau tanya enggak? Enggak ya? Oke. Nah, oke. Ini tadi yang tadi saya sampaikan sederhana tadi, yaitu kita punya punya kurva tadi yang dimana ini kurva resikonya dari tinggi turun ke rendah, kemudian di sini dari cost-nya biaya yang kita keluarkan dari rendah ke tinggi, jadi ini kurvanya cukup berbalik. Nah, tapi yang perlu dicatati bahwa untuk mengurangi resiko ini satu-satunya adalah pengeboran. Jadi studi-studi kita kayak studi geologi, geofisika, geokimia, studi desktop itu sebenarnya hanya mengurangi resiko cukup kecil sekali. Tapi paling tidak proses-proses tadi itu sebenarnya sudah kayak checklist bahwa kita sudah melakukan dan semua kriteria kita untuk mengeksekusi sampai ke pengeboran itu sudah ada gitu. Jadi tadi memang karena tujuan dari proyek ini sendiri pun juga bank atau misalnya kita kan lender ya kalau di sini kita bilang. Jadi kita membangun proyek ini kan sebenarnya konsepnya kalau saya boleh sharing di sini sama kayak kita nyicil rumah atau beli mobil. Jadi kalau kita beli rumah kan paling tidak harus menyediakan DP 30% gitu kan. Sama ini proyek terminal ini oil and gas mungkin saya bisa bilang itu juga kita kayak harus mengeluarkan modal kapital 30% dari proyek gitu. Di mana nanti bank akan membayarkan sisanya. Nah, jadi sebenarnya konsep ini sebenarnya kayak konsep kita ngutang ke bank aja ya sebenarnya. Jadi memang proyek ini tapi bedanya dalam sudut perspektif kita mengurangi risiko. Oke. Nah, apa aja tantangan atau challenge untuk mendevelop teknologi di Indonesia? Mohon izin sebentar saya sambung ini. Jadi kalau di sini kita secara overall, ini saya bagi menjadi 4, ini sederhananya. Jadi saya kelompokkan sebagai resource risk, di mana tadi dari sisi subsurface, dari sisi pengeboran, apakah ada risiko bahwa resource-nya tidak cukup untuk mengembangkan kapasitas megawatt yang akan dikembangkan. Jadi kalau kita bilang geothermal, pokoknya ngomongnya satuannya adalah megawatt, berapa megawatt yang kita deliver. Karena kalau kita cuma menghasilkan steam aja, steamnya itu nggak berharga sama sekali gitu. Kecuali steam itu diubah menjadi uang dengan cara menggerakkan listrik. Kemudian economic challenge tadi, nah ini kenapa? Karena tadi kan saya sampaikan ada supply, ada demand. Jadi misalkan kita maunya mengembangkan proyek yang kapasitasnya 100 megawatt, tapi ternyata proyeknya adanya di Nusa Tenggara Timur, di mana satu pulau Nusa Tenggara Timur aja hanya butuh listrik 10 megawatt gitu. Jadi tentunya proyeknya nggak bisa jalan. Gitu. Atau misalkan harga tarif listriknya di sana cukup rendah gitu. Misalnya karena di Jawa cukup banyak listrik batu bara. Jadi itu juga salah satu economic challenge. Untuk community issues,
Ini juga mengenai lack of understanding in geothermal energy, socialization, khususnya mungkin untuk daerah-daerah yang belum ada proyek geothermalnya. Tapi kalau daerah-daerah yang sudah ada proyek geothermalnya dan sudah merasakan manfaat proyek geothermal itu sendiri, relatively community issue itu juga cukup hampir rendah, hampir tidak ada. Dan makanya saya juga melihat bahwa saya sharing ini juga sebagai kita sharing bersama bagaimana pemahaman mengenai geothermal itu sendiri. Kemudian mengenai land permit regulation ini, uniknya geothermal itu kan adanya kan di daerah pegunungan ya. Nah, di mana daerah pegunungan itu biasanya banyak hutan tropisnya. Nah, hutan tropis itu biasanya menjadi bagian dari taman nasional. Yaitu kalau tahu kan di Sumatera kan kita punya taman nasional Kridge sebelah gitu ya. Kita punya taman nasional Leuser gitu. Padahal di sana itu punya banyak prospek geothermal yang cukup banyak gitu. Nah, itu juga menjadi salah satu kenapa pengembangan geothermal menjadi cukup terlambat. Kemudian mengenai harga tarif listrik, di sini ini juga masih karena kita geothermal masih dibandingkan dengan batu bara, di mana harga batu bara masih cukup murah. Termasuk juga buyersnya karena kita hanya menjual kepada satu single buyers yaitu PLN. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Oke, tadi kan saya sudah sampaikan, tadi ada fase 1 sampai fase 8, tapi kita coba lihat dari fase 1 sampai 5. Jadi kenapa fokusnya fase 1 sampai 5? Karena ini fase di mana bagaimana kita melakukan preparation satu project, hingga kita mendeliver satu project itu siap untuk dieksekusi gitu. Kalau fase 6, 7, dan 8 relatif risikonya rendah, dan juga di mana di sini kita sudah menggunakan financing dari bank, sehingga secara risiko juga tidak sebesar dengan fase itu yang Nah, di fase 1 dan 2 atau primary survey dan exploration, ini biasanya kita harus menyiapkan yang tersebut sebagai kayak work program. Kita punya tahu bagaimana desktop tadi yang saya sampaikan. Kita melakukan assessment mengenai bagaimana infrastruktur jalannya. Kalau misalkan jalannya ternyata harus membangun kayak jalan baru 50 kilo gitu, itu proyek pasti jadi mahal sekali gitu kan. Apakah di sana terdapat sumber air untuk pengeboran, kemudian bagaimana komunikasinya, kemudian bagaimana jarak transmission line, karena kan geothermal kan listrik, jadi di sini harus tersambungkan pada sistem Sumatera. Juga termasuk assessment terhadap environmental, social issue, itu semuanya dilakukan di awal. Mengenai land use, acquisition, ini biasanya challenge-challenge misalkan kayak di Sumatera Barat, di mana tanah-tanahnya itu dimiliki oleh adat, ulayat, itu juga biasanya agak sulit untuk dibebaskan. Kemudian mengenai core market demand, ini juga menjadi tadi yang saya sampaikan, proyeknya 100